Halo anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Dan semoga kalian selalu bahagia dan sehat. Kita akan mulai belajar lagi tentang kalimat saran dan penyelesaian masalah dalam bertetangga. Dari Bahasa Indonesia tema 4, subtema 3, kelas 3 SD NI. Selamat belajar! Tujuan pembelajaran yaitu 1. Siswa mampu menemukan kalimat saran tentang masalah dalam bertetangga. 2. Siswa mampu menentukan penyelesaian masalah berkaitan dengan masalah bertetangga. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui berbagai macam masalah. Namun, masalah tersebut pasti mampu untuk kita pecahkan apabila kita bersungguh-sungguh untuk mencari jalan keluarnya. Nah, kalian harus tahu dulu apa itu masalah. Masalah adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita dan harus segera diselesaikan atau dipecahkan. Nah, dalam membuat masalah, dalam menyelesaikan masalah kita harus mengetahui dulu kalimat masalahnya. Kalimat masalah adalah sebuah kalimat yang mengandung permasalahan dan membutuhkan penyelesaian, solusi atau jalan keluar. Nah, biasanya dalam kalimat masalah diiringi dengan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah dan juga diiringi dengan kalimat saran mengenai masalah tersebut. Nah, kalian harus tahu apa itu kalimat penyelesaian masalah. Kalimat penyelesaian masalah adalah kalimat yang menunjukkan penyelesaian dari suatu masalah. Nah, sedangkan kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang saran, pendapat, usulan, atau anjuran yang biasanya berupa solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang sebagai pemecahan masalah. Nah, kalimat saran itu biasanya ditandai dengan kata sebaiknya, seharusnya, semestinya, hendaknya, lebih baik, ada baiknya, saran saya, usul saya, dan lain-lain. Bagaimana jika kalimat masalah tidak diiringi dengan kalimat penyelesaian masalah dan kalimat saran? Nah, berarti kita harus menentukan sendiri kalimat penyelesaian masalah dan kalimat sarannya. Nah, ini ada teks bacaan dan kita akan mencari kalimat saran dan membedakannya. Yang pertama, berilah tanda B untuk kalimat saran dan tanda S untuk kalimat bukan saran. Nah, kembali lagi kepada teks ini, kalian bisa memberhentikannya sejenak untuk membacanya dan memahaminya, lalu nanti kalian bisa menjawab soal ini. Nah, kalian bisa mempause-nya ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal ini. Yang pertama, Ibu, aku mempunyai teman baru. Menurut kalian, ini kalimat saran atau kalimat bukan saran? Ya, betul. Ini adalah kalimat bukan saran. Maka itu kita beri tanda S. Bagaimana dengan nomor 2? Sebaiknya kamu mengenal tetangga. Betul sekali. Ini adalah kalimat saran. Dan yang nomor 3, mengenal tetangga merupakan kewajiban setiap individu. Ya, ini bukan merupakan kalimat saran. Dan yang keempat, sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Ya, ini adalah kalimat saran karena mengandung anjuran. Dan yang kelima, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Betul juga, ini adalah kalimat saran karena mengandung anjuran juga. Nah, permasalahan yang membutuhkan saran. Nah, kita lihat ini pada bacaan. Lani mempunyai tetangga baru. Lani belum mengenal tetangganya itu. Bagaimanakah saranmu? Bisakah kalian memberikan saran? Nah, ini ada contoh sarannya. Yaitu alangkah baiknya jika Lani mengenalkan dirinya terlebih dahulu kepada tetangganya. Nah, permasalahan yang kedua yang membutuhkan saran adalah tetangga Lani baru saja menempati rumah barunya. Dia belum berkenalan dengan tetangganya. Apa saranmu? Kalian
kalian bisa mempause-nya dulu lalu berpikir dan coba menjawabnya. Menurut Ibu, saran kita misalnya sebaiknya tetangga baru itu mendatangi tetangga lainnya untuk memperkenalkan diri. Nah, permasalahan yang berikutnya adalah Lani harus dapat memulai perkenalan. Tetapi Lani belum tahu cara memulai perkenalan. Bagaimanakah saranmu? Nah, mungkin ada baiknya Lani memulai perkenalan dengan mengucapkan salam, menyebutkan nama, lalu menyapa dengan sopan dan ramah. Dan permasalahan yang keempat, Lani bertemu dengan Ibu Dayu di jalan. Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Saran menurut Ibu, kalian nanti bisa membuat sendiri. Menurut saya, hendaknya Lani menyapa Ibu Dayu dengan ramah dan sopan. Dan permasalahan yang terakhir menurut baca tadi adalah, senangkah kamu mempunyai tetangga? Apa yang seharusnya kamu lakukan terhadap tetanggamu? Nah, contoh Ibu, sarannya adalah, ya, saya merasa senang. Sebaiknya saya memulai menyapa tetangga baru saya agar saling mengenal dan dapat akrab satu sama lain. Nah, sekarang ada teks yang ketiga tentang tetangga. Kita akan memberikan saran sesuai dengan permasalahannya berdasarkan teks ini. Kalian bisa mempause-nya atau memberhentikannya sejenak dan kemudian membacanya. Setelah itu, kita akan membahasnya satu persatu. Nah, yang sebaiknya dilakukan tetangga baru Lani adalah, itu ya berdasarkan teks, sebaiknya tetangga baru Lani menyambut kedatangan keluarga Lani. Nah, berdasarkan teks lagi, saran yang bisa dilakukan adalah, alangkah baiknya jika tetangga baru Lani mempersilahkan keluarga Lani untuk memasuki rumahnya. Dan saran yang ketiga, hendaknya keluarga tetangga baru Lani merasa senang karena dikunjungi keluarga Lani yang ingin memperkenalkan diri. Nah, sekarang ada teks yang ketiga, yaitu tentang panen rambutan. Kita akan membahas kalimat yang menunjukkan saran. Kalian siap? Kalian bisa membacanya terlebih dahulu dengan memberhentikannya sejenak. Lalu bisa kalian mainkan lagi, lanjutkan lagi. Nah, coba kita lihat. Kalimat ini adalah menunjukkan saran, yaitu sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Lalu saran yang selanjutnya, nah, ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Dan sarannya juga setiap tetangga harus mendapatkan rambutan yang sama banyak. Ini adalah kalimat saran. Sudah paham? Nah, permasalahan yang membutuhkan saran, Benny ingin membagi rambutannya kepada para tetangga. Ia tidak dapat melakukannya sendiri. Apa saranmu? Nah, mungkin ini contoh dari Ibu. Sebaiknya Benny meminta bantuan Lani untuk ikut membagikan rambutan kepada tetangga. Lalu permasalahan yang kedua membutuhkan saran. Benny tidak mempunyai wadah untuk membawa rambutan yang akan dibagikan. Apakah saranmu? Hendaknya Benny meminjam wadah kepada Lani atau tetangga lainnya. Nah, permasalahan yang ketiga, belum semua tetangga Benny mendapatkan rambutan. Apakah saranmu? Alangkah baiknya jika keluarga Benny memberi pengertian kepada tetangga, hasil panen kali ini tidak cukup untuk semua tetangga. Mungkin lain kali ya. Nah, sekarang ini ada teks yang selanjutnya, yaitu aku ingin lingkungan bersih yang berhubungan dengan lingkungan rumah yang sehat dan bersih. Nah, kita akan belajar. Nah, ada permasalahan, yaitu seorang anak ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Lalu, penyelesaian masalahnya bagaimana? Yang ada di kotak hijau adalah penyelesaian masalah. Edo menegur anak tersebut dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok tetangganya. Lalu masalah yang kedua, yaitu ada tetangga yang membuang sampah sembarangan. Ini merupakan permasalahan.
Lalu bagaimana penyelesaian masalahnya? Edo mengingatkan tetangganya dengan santun agar membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian ini adalah teks yang berhubungan dengan kewajiban dan hak dalam memiliki hewan peliharaan. Coba kalian berhentikan dulu videonya, lalu kalian baca teks ini dan kita akan membahasnya bersama-sama. Nah, ini adalah masalahnya yang ada di kotak orange. Ayam tetangga sering sekali masuk ke rumah Siti dan tetangga lainnya. Nah, bagaimana penyelesaian masalahnya? Nah, di sana sudah diterangkan bahwa yang pertama, seharusnya tidak membiarkan hewan bebas berkeliaran di lingkungan tempat tinggal. Dan yang kedua, hendaknya memberi makan dan minum yang cukup dan teratur sehingga hewan tidak kesana kemari mencari makan. Lalu yang ketiga, sebaiknya menyediakan kandang untuk hewan peliharaan. Dan yang keempat, kita harus membersihkan hewan dan kandang peliharaan dengan baik. Nah, kesimpulan pembelajaran kali ini tentang kalimat saran bertetangga yaitu kalimat saran, kalimat masalah, dan kalimat penyelesaian masalah dapat kita temui dalam kehidupan bertetangga. Dalam memberikan kalimat saran, harus kita sampaikan dengan kalimat yang baik dan sopan. Supaya apa? Supaya kalimat yang kita gunakan tidak menyinggung perasaan orang yang kita beri saran dan orang mau menerima saran kita. Nah, begitulah pelajaran kita hari ini. Semoga kalian lebih paham dan mendapatkan sesuatu. Semoga bermanfaat. Ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semangat belajar anak-anak. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dah.